Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang hangat pada siang ini. Nah, jangan lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam yang serba kebodohan ke alam yang serba canggih pada saat ini. Tidak memperpanjang mukadimah, yang saya hormati Ibu Kepala SDN 11 Kampung Sian, yang saya hormati ibu-ibu, guru semuanya beserta TD. Baik, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, baik, langsung saja. Kegiatan kita pada hari ini itu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, ini saya mengikuti program CGP itu pada modul 1.4. Baik, lanjut. Pada modul 1.4 ini konsep inti budaya positif. Nah, di sini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, teori motivasi. Yang kelima, keyakinan keras. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, 5 posisi kontrol. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, baik, ini nanti akan saya jelaskan secara rinci. Nah, sebelum kita masuk kegiatan tersebut, saya ada permainan Bapak Ibu, yaitu ayo bermain kepal tangan. Coba Bapak Ibu kepalkan tangannya, kepal tangan masing-masing. Nah, sekarang saya konsepnya berbeda. Seperti apa berbedanya? Itu Bapak Ibu nanti saya minta salah satu Bapak Ibu merayu temannya. Bagaimana teman tersebut mau membuka kepala tangannya? Nah, mungkin silakan Ibu Tuti rayu Ibu Aryani untuk buka kepala tangannya. Ya, boleh di depan. Coba Ibu Aryani berdiri di depan. Kemudian bagaimana rayuan Ibu Tuti untuk membuka kepala tangan Ibu Aryani? Ya. Boleh sebentar Bu Aryani di depan. Supaya tidak mengantuk. Jadi kita harus bergerak. Sekarang Ibu Tuti di sini posisinya merayu Ibu Aryani. Bagaimana supaya dibuka kepala tangannya? Anggap itu di dalam kepala tangan itu benda yang sangat berharga gitu. Mungkin kata-katanya bisa gimana rayuan? Pemaksaan itu Pemaksaan kan itu. Pakai kata-kata. Ya, kata-katanya. Yani Kasih remote. Ini gitu ya. apa isinya itu ini? Kakak teman, masa sama tidak sia-siaan. Coba lihat kan, lihat nanti ya. Besok kita jangan buka itu dulu ya. Nanti pulang mau naik motor kita boleh. Apa itu? Ya, baik, saya dulu lagi Ibu-ibu. Nah, di sini konsepnya seperti apa Ibu-ibu? Pada permainan ini, intinya kita punya barang berharga di tangan kita. Nah, tujuan di sini permainannya, bagaimana kawan tersebut merayu untuk membuka benda berharga tersebut di tangannya. Karena dia namanya benda berharga, kita kan nggak semena-mena mau ngasihkan kan gitu kan. Nah, jadi konsep permainan ini contohnya, Ibu itu di rambutnya ada misalnya lalat, otomatis tanpa sengaja dia buka. Nah, dengan seperti itu benda berharga tadi lepas jadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini pada perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid.
Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang terasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini paradigma yang nomor 4 ini kita tidak bisa memaksakan walaupun kita dewasa sebagai umur kepada peserta didik kita, tetapi kita lebih ke kesepakatan. Nah, jadi menanyakan apakah ini boleh dilakukan atau tidak. Lanjut ke disiplin positif. Nah, disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, di sini kita memberdayakan peserta didik ini tidak boleh dengan ancaman atau hukuman. Dan dengan adanya disiplin positif, peserta didik diharapkan memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu kebajikan universal? Bahwa dunia mengakui antrian itu adalah hal yang baik. Dimanapun kita berada, setiap kita mau mengambil sesuatu atau membeli sesuatu di negara manapun, orang pasti membudayakan budaya antri. Nah, itu disebut dengan kebajikan universal. Nah, bahwa biasanya gini, mempersilahkan orang yang lebih tua untuk duduk di tempat umum itu diakui semua negara gitu, Bu. Nah, itu yang disebut dengan kebajikan universal. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ini kita di Indonesia, karena dasar kita Pancasila yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, kreatif. Lanjut. Nah, pada tahapan ini Bapak Ibu, saya minta kepada ibu-ibu semuanya itu untuk di sini ada 5 kalimat. Nah, dalam 5 kalimat tersebut, saya minta untuk ibu-ibu membedakan mana di antara 5 kalimat ini yang mengarah kepada kalimat itu menghukum atau hukuman atau kalimat konsekuensi. Nah, baik. Untuk kalimat yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Nah, menurut ibu-ibu, apakah kalimat ini masuk ke arah kalimat hukuman atau kalimat konsekuensi? Mungkin ya, dari Ibu Loli lagi. Ibu Loli, menurut Ibu Loli ini kalimat yang pertama ini masuk hukuman atau kalimat konsekuensi? Hukuman, oke, Ibu Puput? Hukuman. Oke, Ibu Ariani ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ibu Maidan? Ibu Tuti? Penyiksaan. Oke. Jadi di sini tidak ada penyiksaan Ibu Tuti. Di sini cuma ada hukuman dan konsekuensi. Kecuali saya buat di sana ada penyiksaan mungkin bisa. Jadi maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tidak ada beratnya di sini Ibu ya. Lanjut Ibu hukuman. Ibu Tris? Hukuman. Baik, nanti kita tengok ya tepatnya ini hukuman atau konsekuensi. Lanjut yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi. Ibu Maida? Konsekuensi. Ibu Ariani? Konsekuensi. Ibu? Konsekuensi. Ibu? Ya. Ibu kepala sekolah? Konsekuensi. Oke, Ibu Loli? Konsekuensi. Ibu Riz? Ibu Puput? Oke, konsekuensi nanti kita lihat ya. Baik, lanjut yang ketiga ibu-ibu. Di sini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini berhubungan dengan pelajaran saya sendiri Bapak Ibu.
Mungkin menurut Bapak Ibu kalau saya melakukan hukuman gitu ya, melakukan apa namanya tuh, lari 2 keliling, itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Mulai dari Ibu Aryani. Hukuman ini, oke? Oke. Ibu Loli? Hukuman. Ibu Puput? Hukuman. Ibu kepala sekolah? Ibu kepala sekolah apa Ibu? Hukuman. Oke, Ibu Maidar? Ibu Tuti? Ibu Tris? Ibu oke, hukuman. Lanjut ya, Bu. Kita masuk yang keempat. Peserta didik untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, kira-kira ini mungkin pada masa COVID dulu ya, Bu ya. Karena sekarang kita sudah pada posisi normal, tidak memakai masker lagi kecuali sakit. Nah, kira-kira di sini 15 kali push up untuk tidak memakai masker, itu maksudnya konsekuensi atau hukuman? Gimana Bapak Ibu? Sepakat semuanya hukuman? Ibu gimana Ibu? Ya, oke. Lanjut yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada jam belajar. Nah, pada kondisi ini mungkin siswa tersebut ada botol minumnya, dia mau jalan mungkin kesenggol, tumpah. Nah, ini maksudnya hukuman atau konsekuensi? Gimana Ibu? Konsekuensi. Nah, baik, kita coba lihat ya Bapak Ibu. Oke, tadi yang jam hukuman semua ya. Untuk soal yang pertama tadi, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Kita sepakat ini semuanya hukuman. Ya, baik. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, di sini tadi ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nah, pada kalimat ini lebih tepatnya itu konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Ya, misalnya begini, itu sesuatu yang bisa gini, kita menjatuhkan buku teman, misalnya siswa di sekolah. Secara hukuman kita tidak menghukum siswa, tapi secara etikanya siswa yang menjatuhkan buku tadi harus mengambil buku yang telah dijatuhkan. Nah, itu konsekuensinya gitu. Karena dia yang berbuat salah, dia bertanggung jawab. Nah, baik, lanjut ke yang nomor 3, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, kena terlambat 10 menit. Di dalam pelajaran PJOK ini hukuman ya Bapak Ibu. Nanti saya sampaikan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, yang keempat, peserta didik untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk kepada hukuman. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada jam belajar, itu maksudnya konsekuensi. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Hukuman itu ada 2 macam. Yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah atau dari pihak guru. Nah, seperti apa ini? Misalnya gini, kita menemukan siswa yang sedang berkata kotor gitu, atau yang kasar kepada temannya. Nah, secara spontan kita menghukum dia. Kamu ngapain tadi? Kok bilang seperti itu? Nah, dengan hukuman misalnya kamu push up 10 kali. Nah, itu sudah termasuk hukuman. Karena pada kondisi tersebut secara langsung kita memberikan punishment atau hukuman kepada peserta didik tersebut. Nah, yang kedua, hukuman yang diberikan bisa bersifat fisik maupun psikis. Nah, yang saya sampaikan pertama tadi, contohnya push up atau memukul, itu fisik. Yang dimaksud fisikis ini, misalnya seperti ini, anak tidak dapat menjawab pertanyaan yang kita berikan. Tanpa sadar kita keluar kata-kata kita, kamu kok bodoh kali, gitu. Kamu kok wadah kali, gitu. Atau dia kita suruh duduk, dia mau duduk, kamu kok bandel nakal. Itu secara, walaupun kita menyampaikannya pelan, secara mental dia sudah kena fisikisnya gitu. Nah, jadi itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Lanjut ke konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini sifatnya sudah terancana. Artinya kita sudah ada kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua. Artinya pihak pertama misalnya guru
atau pihak sekolah dengan murid gitu. Nah, kalau kamu seperti ini, konsekuensinya kamu seperti ini. Kalau kamu seperti ini, konsekuensinya seperti ini gitu. Nah, baik. Sudah paham ya Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, baik. Nah, ini dia Bapak Ibu yang kita tunggu-tunggu itu restitusi. Nah, pada saya pelatihan CGP ini untuk kita sebagai guru kita tidak menerapkan lagi hukuman atau konsekuensi. Jadi yang kita terapkan itu adalah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Di sini ada dua, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini kita menemukan siswa yang salah. Kita tidak lagi menghukum, kita tidak lagi memberikan konsekuensi, tapi bagaimana kita menggali peserta didik tadi menimbulkan rasa dia bersalah gitu. Tanpa disadari nanti peserta didik itu akan, ya Pak, saya salah, saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kita memunculkan kata-kata yang seperti itu. Nah, baik, yang kedua, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Misalnya, dengan konsep mungkin ada siswa yang makan-makan di kelas, kita tidak lagi memberi hukuman, kita tidak lagi memberikan konsekuensi. Yang kita terapkan di sini adalah restitusi. Nah, nanti ada segitiga restitusi namanya setelah ini. Nah, restitusi ini nanti kita bagaimana menumbuhkan rasa bersalah kepada siswa tersebut bahwa yang dilakukannya itu salah dan dia untuk kedepannya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, mungkin itu seperti itu. Lanjut, Boy. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, pada keyakinan kelas ini dalam pengertiannya adalah nilai-nilai kebajikan untuk prinsip-prinsip yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun bahasa maupun agama. Yang saya sampaikan tadi bahwa secara universal di sini semua negara mengakui bahwa itu baik. Nah, jadi tidak hanya Indonesia bahwa mengakui angkian itu adalah baik, bahwa makan itu harus harus dengan duduk. Itu kembali kepada keyakinan pada negara tersebut. Lanjut, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita kalau membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, di sini ada 6 tahapan. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, pada yang pertama ini konsepnya seperti ini, Ibu. Kita kan punya aturan di sekolah. Aturannya misalnya gini, siswa tidak boleh bersepatu putih. Nah, seperti itu. Itu kan aturan ya yang kita bikin. Nah, pada kita membuat keyakinan kelas, bagaimana kita membuat kalimat aturan tadi kita jadikan keyakinan kelas dengan kalimat positif. Nanti masuk ke bagian 3. Nah, nanti saya jelaskan. Lanjut, yang kedua, mencatat semua masukan. Nah, kita minta kepada peserta didik semuanya, kira-kira masukannya apa yang mau kita bikin keyakinan kelas di sini. Maunya bagaimana? Apakah keluar itu bolehnya 10 menit? Apakah dalam belajar itu tidak boleh mengganggu kawan? Nanti setelah semua masukan dari siswa itu kita terima, barulah masuk kita ke kalimat yang ketiga. Yang ketiga itu mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, ini tadi yang saya maksud tadi, bahwa kita kan biasa menggunakan tidak boleh misalnya merokok gitu kan di lingkungan sekolah. Itu beda lagi, maaf, ini bukan di sekolah. Misalnya tidak boleh makan-makan di dalam kelas, tidak boleh mengobrol di dalam kelas, atau yang ketiga tidak boleh mencontek. Nah, bagaimana kita mengganti kalimat tidak boleh tersebut menjadi di dalam kelas hendaknya siswa semuanya duduk dengan rapi. Dalam belajar harusnya kamu mengerjakan tugas secara mandiri. Yang kata tidak boleh mencontek tadi kita ganti seharusnya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nanti coba kita terapkan di kelas. Apabila ada masih kalimat-kalimat yang kalimat negatif, kita ubah lagi menjadi kalimat positif. Lanjut yang keempat,
Barulah nanti kalau sudah semua kalimat-kalimat negatif kita ubah jadi kalimat positif, barulah kita buat keyakinan kelas dengan kalimat positif. Yang kelima, menyetujui dan menandatangani. Jadi semua yang terlibat di sana, siswa kita itu menyetujui dan menandatangani bahwa itu kesepakatan bersama. Nah, setelah ditandatangani, barulah dipajang, Bapak Ibu. Oke, lanjut boleh. Oke, nah ini dia kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Kebutuhan yang paling mendasar itu bertahan hidup. Nah ini sifatnya fisiologis dan biologis. Kenapa ini yang sangat penting Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak makan, otomatis kita mau mungkin bunuh-bunuhan. Ya. Karena tidak ada yang mau dimakan di dunia ini, bahkan kita nanti mau memaling kah atau apa. Nah ini kebutuhan yang paling dasar itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah di sini penguasaan atau kemampuan ini seperti seorang presiden, dia harus mengharapkan pengakuan bahwa dia itu adalah presiden. Nah ini semacam kekuasaan atau penguasa di sini. Lanjut yang berikutnya, kasih sayang dan rasa terima. Kita sebagai manusia kita butuh kasih sayang, kita butuh rasa diterima dimanapun kita berada, kita ada rasa ini terima. Nah yang keempat, kesenangan untuk merasa senang, bermain, atau tertawa. Kita sebagai manusia, kita yang namanya kesenangan itu sangat yang dibutuhkan juga. Kita butuh bermain, tertawa. Lanjut, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan mandiri. Jadi semua yang 5 ini, kalau yang 4 itu tidak ada, mungkin kita masih bisa hidup. Tapi kalau yang 1 di atas itu tidak ada, yang 4 ke bawah itu tidak akan bisa kita nikmati. Mungkin itu Bapak Ibu. Lanjut. Di sini ada posisi kontrol guru. Nah, pada kalimatnya, siswa tidak lengkap memakai atribut saat upacara bendera. Nah, kini di sini kita masuk ke posisi kontrol guru yang mana gitu. Di sini ada 5. Di posisi penghukum kah? Di posisi pemantau kah? Di posisi sebagai teman kah? Atau di posisi pembuat merasa bersalah kah? Atau manajer? Nah, sebelum saya jelaskan satu-satu, di sini kita sebagai guru itu posisi yang paling tertinggi itu posisi manajer. Nah, apa itu posisi penghukum? Di sini patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah itu kita kalau seperti itu pada siswa kita masih di posisi penghukum. Nah di posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau di sini kita menerapkan seperti itu, berarti kita masih di posisi pemantau. Nah kalau kita di posisi teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah kalau kata-kata ini keluar dari kita, berarti kita posisi dengan siswa kita itu sebagai teman. Lanjut, yang berikutnya, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Kalau kata-kata ini keluar dari mulut kita, berarti kita posisi kita masih pembuat merasa bersalah. Nah yang paling bagusnya itu kita di posisi manajer. Nah, pada posisi manajer ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi kita tidak semena-mena langsung menjudge bahwa siswa itu tersebut salah dan beri hukuman gitu. Jadi kita gali kenapa dia salah. Nah, mungkin seperti itu. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ini yang tadi Bapak Ibu, kita penerapan restitusi dengan ada 3 buah. Di sini segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya sendiri serta dapat memulihkan dirinya setelah berbuat salah sehingga menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, pada segitiga restitusi yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas.
Nah, pada menstabilkan identitas ini, kita mengubah identitas anak dari yang merasa gagal karena kelakuan kesalahannya menjadi orang yang sukses. Nah, seperti apa? Yang pertama, kita menemukan anak yang dalam masalah, kita keluarkan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu kepada anak yang salah tadi ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita rendahkan dulu emosinya. Nah, setelah emosi itu reda, barulah nanti kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud, tujuan, alasan tertentu. Dengan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Artinya gini, dia sudah salah, dia bahkan bisa yang lebih buruk lagi gitu. Nah, yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu gitu. Lanjut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, keyakinan tadi kita telah membuat kesepakatan kelas. Kira-kira nanti apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas apa yang telah dia langgar gitu. Lanjut, apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Nah, dengan kesalahan tersebut nanti anak akan ditanya keyakinan kelas apa yang telah dilanggarnya dan konsekuensinya perubahan perilaku apa ke depannya. Lanjut. Nah, pada kemarin ini saya menemukan 2 kasus, itu kasus Iza dan kasus Madin. Dan sini saya terangkan itu kasus Iza. Pada kasus Iza ini, Iza itu siswanya pintar, dia juara 1 di kelas 5. Tapi ya, ia selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, Iza merasa tidak nyaman pada salah satu orang temannya karena setiap tugas yang diberikan oleh guru ia selalu mencontek. Nah, pada posisi ini Iza di dalam kelas itu saya menemukan bahwa Iza sedang membuat latihan, tiba-tiba si Iza mencontek. Tanpa dengan disadari, Iza kesal, mungkin sudah berapa kali seperti itu, dan Iza memukul meja, ya, memukul meja Iza tersebut. Nah, semua terjadi karena Iza tidak dapat menahan emosinya. Nah, barulah nanti di pada kasus ini saya terapkan segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas sampai ke keyakinan kelas tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nanti akan saya coba menjawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Aku suruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas. Apa namanya? Keyakinan kelas. Nah, udah tahu apa itu keyakinan kelas? Udah? Nah, kalau memang ada yang udah, ada yang belum, nanti akan Bapak jelaskan lebih jelasnya. Bapak mau bikin keyakinan kelas untuk mata pelajaran PJOK. Apa? PJOK. Nah, kita buat keyakinan kelas. Nanti Bapak bagikan stiker ini ke kamu 1 orang 1. Ya. Nah, oke, perhatikan. Dalam membuat keyakinan kelas ini, Bapak minta kepada anak-anak Bapak semuanya untuk mengeluarkan masukannya
untuk membuat keyakinan kelas ini. Kira-kira keyakinan kelas apa nanti yang akan kita buat, yang kita sepakati. Nah, beda aja warnanya. Jangan di apa ya? Ini kan ada yang melem, ada yang enggak. Yang ditulis itu yang ada lemnya di sini, yang lem ini mau ditempel nanti. Paham ya? Buat. Jangan kalau di yang di lem itu aku buat nanti itu ketutup ya jadinya. Ini warna apa nih? Warna stabilo. Buat kira-kira nanti Bapak Panju untuk membuat keyakinan kelas ini. Nah, oke, sudah dapat masing-masing satu. Nah, keyakinan kelas di sini yang akan kamu buat adalah kira-kira bagi kamu di dalam pembelajaran PJOK ini apa-apa yang rasanya itu tidak boleh. Contoh, kita punya aturan sekolah, tidak boleh misalnya terlambat datang ke sekolah, atau tidak boleh membuli teman, memukul teman. Nah, kira-kira dalam pembelajaran PJOK ini, keyakinan kelas apa yang akan kamu terapkan bersama-sama? Ini bikin masing-masing kamu itu satu aja. Ya. Kira-kira kalau di kelas PJOK, kalau di PJOK ini apa yang kalau begini nih nggak boleh, begini nggak boleh. Ya, silakan aturan di PJOK. Boleh, silakan bikin nama. Ya. Silakan dibuat tulisannya yang bisa dibaca nanti. Yang bagus buat tulisannya. Silakan kasih. Ya boleh. Pak, di mana Pak aturan kelasnya, keyakinannya? Keyakinan kelas apa kira-kira yang kalau di PJOK ini gimana? Kamu udah pernah sebelumnya? Ini untuk PJOK ini. Yang sudah siap silakan ditempel di papan tulis. Ya. Yang rapi ya nempelnya. Nempel aja nggak apa-apa. Satu garis saja, sama lurus saja sana. Ya. Sudah, silakan ditempel. Nanti akan kita bahas. Boleh sama ya? Sama-sama, sama terus. Nah, silakan duduk yang muda. Yang muda silakan duduk. Nah. Abida siap ini? Cepat nih, bikin lagi. Boleh, kalau kata saya dua satu aja boleh. Ya silakan yang
biasanya. Kasih kasih. Kasih lagi, buat lagi sih. Kalau di kelas tuh ngapain nggak bolehnya? Nah, satu. Nah, bagi lagi semua sini. Ya, balik. Perhatikan. Oke. Haris. Ya. Kata Haris tidak boleh berbohong. Nah. Kata Haris tidak boleh berbohong. Oke. Kemudian Aila. Kata Aila tidak boleh berbicara saat Bapak menerangkan pembelajaran. Tidak boleh berbicara saat Bapak menerangkan pelajaran. Kemudian kata Aila menghargai Bapak yang sedang menerangkan pelajaran. Menghargai Bapak lanjut. Kemudian kata Kia tidak boleh membantah omongan guru. Nah, kata Kia apa? Tidak boleh membantah omongan guru. Kemudian kata Kia tidak boleh mendongkol ketika diberitahu guru. Tidak boleh mendongkol. Oh, ketika diberi tahu guru. Kemudian kata Ihsan tidak boleh bercanda dalam pemanasan. Nah, tidak boleh bercanda dalam pemanasan. Tidak boleh mengganggu teman saat berolahraga. Kemudian tidak boleh pakai gelang atau
Mengguli teman siapa? Headphone. Ding ding dong. Sultan tidak boleh berbohong. Harus jujur berbohong sudah ada tadi? Sudah ada. Kemudian Iza tidak boleh menyontek saat PH dan ujian. Kemudian kalau bertanya harus mengangkat tangan. Kemudian kalau ingin makan harus beristirahat. Hadis saat apabila mereka siswa dilarang berkelahi berantem. Ini udah ada belum? Siswa dalam menyontek lagi harus patuh sama bapak, tidak boleh berkelahi, tidak boleh berantem, tidak boleh menggalung, tidak boleh mengganggu. Nazib ribut. Oke, sudah ada bapak sudah bukanya ada 12 ya. Ya, nanti kita dapat sini. Ya. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Nah, yang kedua, ini kan keyakinan yang kamu buat. Sekarang tugasnya, kira-kira keyakinan ini nih masuknya ke bagian mana? Keyakinan kebajikan universal namanya. Nah, tidak boleh berbohong ini artinya apa nih? Harus jujur. Oke, di sini artinya jujur. Semua negara mengakui kejujuran itu adalah baik. Kemudian tidak boleh berbicara saat bapak menerangkan pelajaran. Itu ini masuk apa nih? Menghormati. Apa? Oke. Menghargai bapak saat menerangkan pelajaran sama ya, menghormati. Tidak boleh membantah omongan guru sama dengan menghormati. Tidak boleh mendongkol ketika diberitahu guru, tidak boleh mendongkol, masih menghormati. Kemudian tidak boleh bercanda saat pemanasan, bercanda, berarti masih kategori menghormati. Kalau bercanda kan tidak menghormati. Tidak boleh mengganggu teman saat olahraga, mengganggu teman sama juga.
Tidak boleh mengganggu teman saudara, tidak boleh memakai gelang. Ini disiplin tentunya. Apa? Pakaian. Kemudian kalau bertanya harus mengangkat tangan. Masuk ke disiplin juga. Tidak boleh menyontek. Iya ya, disiplin juga ya. Karena harus mengerjakan sendiri. Kalau ingin makan harus di jam istirahat. Sama kedisiplin juga. Dilarang berkelahi saat jam pelajaran PJOK. Itunya nih, menghormati. Nah, di sini Bapak dapat 3 buah kebajikan universal. Antara lain jujur, kemudian menghormati, yang ketiga disiplin. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mengubah kalimat keyakinan yang kamu tulis tadi menjadi kalimat positif. Apa? Menjadi kalimat positif. Tidak boleh berbohong. Kata tidak boleh kita ganti menjadi apa? Ayo. Tidak boleh berbohong, artinya kita harus jujur. Berkatalah dengan jujur. Jadi apa? Jadi kita ganti berbicaralah dengan jujur ya. Dengan jujur. Kemudian tidak berbicara saat Bapak menerangkan pembelajaran. Apa kita ganti? Tidak berbicara perhatikanlah guru menerangkan pelajaran. Kalimat positifnya ini apa sama ya? Kata pembelajaran dan pembelajaran itu sama dua-duanya nih. Apa kita ganti? Perhatikanlah. Oke. Perhatikanlah guru menerangkan pelajaran. Oke. Yang ke ini yang berikutnya, tidak boleh membantah omongan guru. Artinya apa? Menghormati artinya? Oh, gimana kita ganti kalimatnya? Tidak boleh membantah omongan guru. Menghormati apa ya? Menghormati guru saat berbicara ya. Kemudian tidak boleh mendongkol ketika diberitahu guru. Masih bisa dimasukkan ke masing-masing bicara. Menerima apa yang diberitahu guru ya kan? Tidak boleh mendongkol ya. Menerima apa yang disampaikan oleh guru. Menerima nasihat yang disampaikan guru. Kemudian tidak boleh bercanda saat pemanasan. Serius dalam melakukan praktek PJOK. Ya, serius dalam melakukan
Tidak boleh mengganggu teman saat berolahraga. Sama. Ini masuk sama juga di sini. Sama. Tidak boleh apa nih? Memakai gelang. Tidak boleh memakai gelang. Artinya pakailah pakaian saat tidak boleh mencontek saat PH. Yang paling kata ini kerjakanlah PH atau ujian dengan mandiri. Kita lihat positifnya ya. Kata-kata tidak boleh kita ganti. Kerjakanlah ujian dengan mandiri. Kalau bertanya harus mengangkat tangan. Acungkan tangan saat mau bertanya. Kemudian kalau ingin makan, makanlah di waktu jam istirahat ya. Dan dilarang berkelahi. Ini apa nih? Berkelahi ya? Sudah masuk ke serius. Ya, dapat 9 bos. Ya, oke, perhatikan Bapak. Di sini sudah setuju semuanya dengan apa yang kita buat? Nah, oke. Bapak ulangi lagi ya. Kita dapat 9 buah keyakinan, 9 macam keyakinan kelas. Yang pertama apa? Coba baca sama-sama. Yang kedua, Perhatikanlah guru menerangkan pelajaran. yang ketiga, Menghormati guru saat berbicara. yang keempat, Menerima nasihat yang disampaikan guru. yang kelima, Serius dalam melakukan praktek PDOK. yang keenam, Pakailah kelengkapan pakaian sekolah sesuai dengan aturan. yang ketujuh, Segera
Itu apa? Ya, bisa tenangkan enggak? Sepakat ya? Oke, di kelasnya. Satu-satu ya. Nah. Oke, selanjutnya tadi. Ya, ini kan. Oke, lanjut. Ayolah. Ya. Oke, bisa. Oke, lanjut. Sultan. Yuk, siapa lagi? Ini kita sepakati ya. Nah. Seperti. Coba. Sembarang aja lah, sembarang aja lah. Yuk, boleh aja lah. Rapi lah, rapi. Nah, apa lagi? Apa lah, Yes? Apa aja lah, Yes? Boleh. Nah, siapa lagi? Evan. Ya, oke ya. Ini sepakat ketika kelas kita? Sepakat. Tidak ada yang melanggar lagi ya. Oke, ini kita pakai untuk kelas kita ini.